Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala maba'ad. Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kekasih manusia terbaik, Nabi Ulul Azmi, dan kita semua pada pertemuan yang lalu disuruh meneladani. Lalu Allah menyebutkan dalam surah Shad 45 ini ada dua keistimewaan. Pertama ulil aidi, yang kedua wal absar. Bagi ulil aidi wa ulil absar. Itu kalau dikandeng. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub. Mereka semua ulil aidi. Yang kedua ulil absar, yaitu mereka mempunyai karya-karya besar, amal-amal yang besar, wal absar dan ilmu yang mendalam, ilmu yang tinggi. Aidi dari kata-kata tangan, yadun, absar dari kata-kata basar, artinya mata. Berarti dua alat ini kita gunakan untuk apa? Yang pertama kata Imam Ar-Razi di dalam tafsir Al-Kabir. Imam Ar-Razi dan tafsir Al-Kabir ini berarti yang pertama yaitu harus digunakan alatun li aksanil amal, sebagai alat untuk memperbanyak amal, karya-karya nyata. Nah, basar itu digunakan untuk merenungkan, menganalisa, melihat asalnya kan. Dengan melihat itu orang bisa menganalisa, bisa mengamati, bisa memperhatikan. Nah, manusia itu diberi dua kekuatan ini, gitu ya. Di dalam tafsir Ar-Razi ini disebutkan, nah, manusia itu kuwatani, manusia itu diberi dua kekuatan. Yang kedua amilah, yang pertama amilah, yang kedua adalah alimah, ya. Dua kekuatan, kedua, pertama amilah, yang kedua alimah. Atau dibalik mungkin yang pas, ya. Alimah dulu baru amil. Artinya harus punya ilmu dulu baru mempunyai karya. Karena ibu tidak mungkin itu mempunyai karya yang hebat, prestasi hebat kalau tidak mempunyai ilmu. Nah, berarti sekarang setelah ibu dapat materi ini, berarti itu bisa dijadikan sebagai alat ukur. Misalnya, ya, dalam 1 bulan ke depan saya ini punya alimah, tumbuh kembang ilmu saya itu seberapa atau bidang apa. Nanti sebulan ke depan amilah karya saya ini apa. Sehingga setiap hari tumbuh itu, ilmunya tumbuh, amalnya juga tumbuh, prestasinya tumbuh. Jadi seiring dengan tumbuhnya ilmu, mestinya diiringi dengan tumbuhnya prestasi. Dan insya Allah kita akan terus berkembang, dan terus pintar, dan terus akan punya wawasan yang luas, dan otak kita juga tetap bekerja. Dan biasanya orang-orang yang suka baca banyak karya itu biasanya umurnya diberi keberkahan dan panjang. Bagaimana banyak para salafus saleh, para ulama-ulama itu seperti itu. Jadi misalnya kalau saya tanya, misalnya
Ini saya dulu ngaji berapa bulan? 1 bulannya. Setelah saya 1 bulan ya. Lebih apa? Lebih. Artinya setelah dulu saya nyampaikan itu sampai sekarang, kalau ditanya orang begini, ibu sudah baca buku apa saja selama materi pertama sampai sekarang? Dan misalnya tertanya begitu, kira-kira ibu jawabannya apa? Oh saya 1, lalu ibu berapa buku sudah dibaca waktu dari pertemuan sampai sekarang? Di rumah baca buku apa? Masa dok? Oh itu dok? Nah itu contoh itu maksud saya. Jadi misalnya ya, dari kita alimah kan ngaji di sini, juga ada ngaji, juga ada mestinya itu belajar mandiri. Oh saya akan berdalam tentang sejarah perempuan-perempuan di zaman Nabi, namanya Sirah Sahabiyah. Dan sudah banyak buku itu. Oh berarti mulai bulan ini saya akan baca Sirah Sahabiyah. Bisa dibuat ngemil, sehingga nanti 1 bulan alhamdulillah saya hantam Sirah Sahabiyah. Nah itu mestinya, sehingga tumbuh kembang. Sehingga lama-lama ibu menjadi ustazah semua. Kok guyu ya? Nanti kan jangan kok guyu ya. Sehingga nanti dakwah itu menjadi luas. Kan bisa diusahakan semuanya, masing-masing nanti berdakwah di tempatnya masing-masing kan gitu. Nah, dulu para sahabat kan begitu, dia datang ke Nabi ini, makanya dia menjadi sahabatnya Nabi, bukan muridnya Nabi, sahabat temannya Nabi untuk membantu Nabi. Setelah pulang, mereka berdakwah di kampungnya. Yang kampung berbilang di kabir lain dia kembali sana. Oh bisa mengislamkan orang sak kampung, yang ini dapat 100 orang, yang ini dapat 10, yang ini nggak dapat 11 gitu. Malah diusir gitu lah. Nah kalau itu diturunkan, kalau begitu saya akan baca begini aja dulu lah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Oh itu saya hafal, 10 itu siapa saja. Tapi perlu tahu satu-satu. Dan itu kita, saya pernah selesai di bab begitu, harus pernah selesai. Tapi kalau tidak diprogramkan, dia tidak pernah selesai. Nah, atau ibu sekarang belajar, oh saya tak baca sirah Nabi aja ya dulu. Sejarah Nabi Muhammad, ambil 1 buku sirah yang terkenal biasanya. Sirah Nabi biasanya yang ibunya apa? Yang ibunya apa? Al-Barakuri, namanya Ar-Rafiqul Maktum, Sofiur Rahman Al-Barakuri, seorang ulama ahli sirah dari India. Memang banyak ulama-ulama India itu dari ahli sirah semua, banyak sekali. Sebelumnya itu ada Abdul Hasan Ali An-Nadawi, kemudian dilanjutkan oleh Al-Mubarakuri. Oh berarti saya akan baca sirah ini hatam. Itu harus hatam. Nah, hatam caranya ya di ngemil. Kalau ngemil itu kan toples boro-boro separuh. Gak prosoan ya. Ngemil. Nah ini namanya dilatih ngemil membaca. Sehingga nanti satu bulan, 1 tahun itu tumbuh kembang ilmunya. Oh bidang sirah. Nah ketika sirah yang dibaca itu banyak, oh dia lama-lama akan menjadi ahli sirah. Nah setelah itu apa? Sampaikan ke orang lain. Atau mengambil inspirasi dari sirah itu, lalu ambillah bikin karya apa. Di karyanya apa? Karya kita yang bisa dinikmati orang lain itu apa? Sehingga amal ibu itu kalau mengandalkan amal pribadi tidak kuat dan tidak langgeng. Orang sholat itu kan hanya ketika hidup, ya kan? Tapi kalau sudah mati kan tidak bisa sholat. Tetapi kalau ibu mengajarkan sholat,
sholat dan mengajarkan sholat. Ketika nanti mati tetap mendapatkan pahala sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan karya-karya. Nabi Ibrahim itu hebatnya kan di situ, karena dia menghasilkan sebuah karya-karya yang ciptaan orang lalu meneladani dan menirunya. Nah sekarang itu apa? Karya saya yang orang-orang bisa meniru. Nah, kalau bisa contohkan ya, bikin rawon ya nggak apa-apa. Sehingga semua orang sak kampung itu bisa masak rawon, suaminya senang gara-gara ibu ajari dalam bidang perawonan. Nah kalau ada pertanyaan begitu ya orang tumbuh kembang. Jadi harus ada target. Sehingga sejak dulu kalau saya ngasih pengajian sudah lama, harus kita belajar mandiri. Jadi pekerjaan kita banyak itu sebagai muslimah. Belum urusan rumah tangga dia banyak. Kadang jadi kamu nyambut gaya bisa. Itu lebih banyak lagi bebannya. Mestinya kan ibu rumah tangga itu jadikan ratu di rumah, 3 ibu sing akeh. Oh berarti kurang akeh ya? Oh berarti aku dong istriku kurang akeh gitu ya? Ada pekerjaan itu. Jadi saya sarankan, kalau saya sarankan, misalnya kita semua ini baca sirah Nabi itu berapa? Ya mestinya paling sedikit 5 buku lah. Ya Allah. Ya itu kali 5 gitu. Loh itu udah dipikir kan ngeluh. Kayak ngemil kan gak ngeluh, orang-orang satu pas minta kan gitu kan. Ya. Karena kebetulan istri saya kan dia di perumahan kan, saya tidak ngajar keluar kan. Di perumahan ada ngajar ibu-ibu. Dia yang ngajar tadabbur Al-Quran gitu kan. Terus apa? Nah, kebetulan kalau di rumah kan banyak kitab, tafsir Arab, Indonesia semua ada. Dia baca satu buku gitu kan, lihat ini terus saya betul-betul itu kan. Dia bilang, oh ternyata aku sih butuh diwaca. Ada yang butuh diwaca. Lalu yang kedua, ternyata ketika baca kemudian menjadi tahu semua. Oh di sini, ternyata di sini begini, di sini begini, di sini begini, gitu. Sehingga namanya luas wawasannya. Jadi sirah 5 itu ya sebenarnya sedikit itu. Supaya apa? Supaya kita mengenal Nabi Muhammad itu siapa dan itu. Satu tidak cukup itu, karena semua sirah itu punya keistimewaan sudut pandang yang ditonjolkan apanya beda-beda. Jadi misalnya kalau sirah Al-Baraquri itu ya pakai sistematis perjalanan Nabi dakwah dan catatan-catatan angkanya itu Al-Baraquri. Kalau nanti sirah ada perbandingannya dengan peradaban dunia, bagaimana peradaban yang dibangun Nabi dibandingkan India, Cina, Persia, Romawi. Itu nanti sirah namanya Sirah Nabawiyah Abul Hasan Ali An-Nadawi dari India. Lalu kalau kita kepingin tahu di balik peristiwa kenapa Nabi itu berkholwat di Gua Hira sebelum jadi Nabi, kenapa dapat Ibunda Khadijah, kenapa wahyu di usianya 40 tahun, kenapa Nabi itu monogami sekian lama, poligami ketika sudah tua, sudah pensiun. Kalau Indonesia sudah pensiun, Nabi itu poligami kurang lebih 54-55. Itu berarti sudah pensiun baru poligami. Setelah poligami sudah perang. Nanti hikmah-hikmahnya apa? Itu bisa Sirah Nabawiyah misalnya seorang ulama dari Syria, Dr. Said Ramadan Al-Qudri, atau Dr. Mustafa Sibai, namanya Durus Wahbah, Sirah Nabawiyah Durus Wahbah. Nah kalau ibu kepingin tahu
oh bagaimana Nabi itu kalau duduk, Nabi makan, Nabi beribadah sholat malam, rambutnya seperti apa, wajahnya seperti apa, rambutnya panjang, ya. Kalau pakai kopiah seperti saya begini, ya rambutnya itu panjang harus segini. Itu kalau selalu diberi minyak wangi dan selalu kemis kemudian dibelah dua, kanan dan kiri gitu. Dan dia kalau nyisir selalu dari kanan dan dari kiri. Kalau potong rambut itu juga kanan dulu baru yang kiri. Itu bisa baca siro namanya As-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ada banyak itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau kepingin tahu Nabi Muhammad itu Nabi apa bukan ya? Jangan-jangan beliau itu hanya ngaku-ngaku. Nah untuk yakin buktinya apa? Itu seseorang ulama dari Syria namanya Syekh Syahid Hawa. Itu nulis buku namanya judulnya Ar-Rasul. Ar-Rasul. Dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehingga saya bahasa Indonesia itu dituliskan oleh GIB. Tebel, lumayan tebal. Ar-Rasul gitu. Nah itu ya. Jadi sudah berapa tadi? Sudah berapa? Oh sudah 5 ya? Apa 10? Nah paling tidak itu gambaran. Sehingga kita ini tumbuh kembang. Sehingga mestinya ibu sekarang hari ini itu sudah bisa mengukur ya. Sudah berapa ratus buku yang pernah saya baca. Aku tuh nggak mulai. Oh makan Islam kalah tuh yang ini kan. Padahal sudah jelas sudah berapa ribu WA yang saya baca. Kan sudah begitu ya. WA sekarang kan kalau kita ini kan dididik oleh ilmu yang instan dan pendek, sehingga kita tidak punya pemahaman yang utuh. Kenapa? Karena tidak baca buku yang utuh. Nah kalau ulama dulu belajarnya nanti selesai. Ulama dulu itu kalau baca hadis, Sahih Bukhari, khatam. Itu standarnya 6 kitab hadis khatam. Sahih Bukhari khatam, Sahih Muslim khatam, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Daruqutni, itu khatam semua. Dulu belajar. Sehingga para ulama Fathul Bari dijelaskan hadis 7.500 Sahih Bukhari itu isinya 7.562 hadis. Itu merupakan ringkesan diperas dari 600.000 hadis yang beliau kumpulkan dari seluruh dunia. Diringkes diambil yang paling sok menjadi 7.562 hadis. Itu para ulama menjelaskan nomor 1 sampai 7.662 hadis namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu lagi dijejer ya. Itu mulai dari sini sampai kurang dikit lah. Kalau bentuk fisiknya itu beda nulisannya. Lah kita ini mau coba tak oper. Repotan mana mau sama apa? Ya? Iya. Nah, siap ya? Sudah. Nah, berarti sekarang alimah tadi, gitu ya. Alimah tambah apa tadi? Berarti setiap hari alimah, berarti setiap hari tambah apa? Lain menjadi alimah itu. Alimah tambah apa? Kalau alim, ilmu, alim gitu kan. Nah, setiap hari kita harus tumbuh ilmunya. Nanti tujuannya apa? Puncaknya semakin amal kuwatul alimah yang kedua ini ya. Adapun kekuatan alimah tumbuh kembang ilmunya itu nanti akan menghasilkan apa? Harus menghasilkan ma'rifatullah. Yaitu semakin mengenal Allah, berarti semakin dekat dengan. Makanya disebut ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu kapan? Kalau ilmu itu bisa mendekatkan diri seseorang semakin dekat kepada Allah, itu baru dapat namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Namanya ilmu nafi. Nah yang amilah gitu ya.
ya. Kekuatan amilah wa amal kuatul amilah fa asrafu ma yaqulu anna ta'atullah. Adapun membuat karya-karya tadi apakah untuk kebanggaan, untuk pamer, untuk senang gitu aja supaya banyak orang terkenal tahu, tidak. Tujuan puncaknya ta'atullah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kayak di lembaga ini, jadi kenapa kita Pak Rudi bikin sekolah, bikin apa? Semua itu karya-karya itu harus dalam rangka ta'atullah. Kalau tidak dalam rangka ta'atullah tidak ada arti. Apalagi tidak ada kas habis, ada biasa. Jadi untuk ta'atullah. Ya kayak kami itu bikin pelatihan sholat misalnya, itu dengan biaya mahal. Anita yang gak duit awalnya, walaupun bersorok, menyiapkan ini, menyiapkan itu, melatih orang. Saya siapin materinya yang paling bagus, terus teknologinya yang paling bagus. Kemudian kita buat itu gratis lagi. Dalam rangka apa? Harus menghasilkan dalam rangka ta'atullah. Tujuan saya apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah orang itu pasti selamat. Sholatnya benar, dia pasti selamat. Jadi kita akan buat dua itu yang tumbuh kembang, ya, ilmunya tumbuh kembang setiap hari, karyanya juga tumbuh kembang setiap hari. Ibu dulu tahu nggak saya bisa bikin begini? Karena saya melihat bahwa Allah Nabi mengatakan Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Lalu saya lihat, oh itu Ustaz itu kalau bikin presentasi kok jelek-jelek ya. Saya ini orangnya suka ngenyek, tapi nggak iso. Jadi waktu ngenyek itu saya nggak bisa. Kata orang-orang, cuma saya tidak merasa ngenyek, tapi kata orang-orang itu ngenyek. Tahunya kapan? Kemarin tinggal anak saya ini kan, ini lagi studi Bandung ke Males, yang SMA itu, student exchange di sekolahnya. Nanti di sana begini ya, ini. Jangan orang suka senyum gitu ya. Jangan suka ngenyek. Terus saya itu nyanyian niru ayah katanya. Oh, bagi saya terkenal Pak. Jadi gak iso ngenyek, ya itu aku ekter. Terus gak duit-duit akan gaya. Terus minta isi api-api. Kalau kan jelawati gitu dari orang Jawa ya. Tapi ya alhamdulillah ketika saya bikin acara yang pelatihan solo pertama kali itu panitia gak ada yang sanggup. Karena belinya 250 juta. Saya mintanya pokoknya layar yang belum pernah dipakai orang. Iya, karena niatnya dulu waktu itu pokoknya ini pengajian harus mengangkat konser. Konser musik itu layarnya paling lebar waktu itu masih 3 meter. Kalinya nggak kali 5 atau berapa. Pokoknya ini harus semua pakai layar 4 kali 10. Vendornya itu yang pakai sekarang sewanya itu nggak sanggup ya, karena nggak punya. Nanti panjang nanti aku sewa lagi ke Jakarta. Tapi salah satu pokoknya cara ini sampai bisa. Dia beli baru itu 1,2 miliar. Jadi saya pakai pertama kali itu Pak. Setelah itu tahun kedua, gimana Mas, rugi ya? Alhamdulillah bagi, alhamdulillah. Nah ini, karena Allah itu maha indah kalau kita bikin keindahan, tumbuh kembang belajar setiap. Jadi sampai teman-teman saya dulu yang ngajari saya itu heran-heran juga dia. Dia kaget begitu tahu acara itu kayak begitu, dia kaget. Dicari-cari itu siapa yang ngajari pertama, lalu yang kedua siapa yang bantu itu. Biasanya gimana kalau sih ngajari, kalau sih bantu, karena setiap cari anak-anak yang lulusan IT membantu saya kan iso gitu, malah takon gitu. Saya kan kapan tuh ngisi juga SPG, saya ngisi presentasi gitu. Saya ini kan lulusan setigi,
Tapi saya tidak pernah tahu yang saya pakai katanya. Terus saya baca robo gitu. Ya karena yang dipakai dia itu tidak bisa pakai. Jadi artinya di orang-orang Indonesia itu kan bisa pakai Windows. Rasanya kan pakai Apple yang jarang dipakai orang. Ilmu ini memang untuk Apple. Tapi karena saya kepingin itu dan bisa. Kalau Allah apa? Makanya yang itu punya niat itu saja saya disediakan nama syaratnya. Pokoknya punya keinginan untuk menunjukkan keindahan Islam, lalu Allah memberikan. Jadi catat betul nih ya, setiap hari harus tumbuh kembang ilmu dan amal. Tidak boleh asal-asalan, meskipun saya kira ibu-ibu lebih kaya daripada saya. Mestinya ibu-ibu bisa menjadi lebih baik. Lalu gak duit kakek kaya gitu ya, apalagi sih duit. Gitu. Nah, jadi jika itu dua-duanya ya, setiap hari tumbuh apanya? Ilmu dan amal. Ya gak tumbuh itu ngaji sampai doa-doa ini rugi gitu. Ilmu. Ya target kalau ibu wanita apa wis, pokoknya mulai besok saya akan belajar bagaimana menjadi ibu yang baik misalnya, atau muslimah yang baik itu karakternya apa, cari apa, atau keterampilan gitu, keterampilan. Hari ini saya karena mau jadi YouTuber gitu ya, jadi keterampilannya itu kan belajar YouTube. Bagaimana nanti ke depan? Gitu. Kenapa? Karena itu saya menganggap itu menjadi amal jariah yang tanggungan dulu menjadi amal jariah. Ya mungkin hanya sekali gitu. Ketika saya bikin video sekali, kadang bisa dibaca orang sampai 41.000 kali gitu. Nah, itu kan lebih banyak lagi amal. Saya bilang amal karya yang bisa dinikmati oleh orang. Saya baru bikin video itu, ini masih 850-an lah kurang lebih. Dilihat orang, diajak orang. Apa dia ajak dipelajari sama orang. Misalnya contohnya begini. Jadi ingat ya, setiap itu buat tadi ilmu dan karya, amal ya karya, apapun yang bisa dinikmati orang lain. Ya. Nah sekarang kita lanjutkan dulu. Setelah saya tidak terpering-pering ini ya. Supaya tumbuh kembang kita menjadi hebat semua, maka kita lihat yang pertama. Contoh karya impossible Nabi Ibrahim apa? Dibakar oleh api yang panas, tetapi api itu menjadi dingin. Itu kan sesuatu yang impossible. Tidak mungkin itu. Tetapi kalau Allah menghendaki bisa mungkin. Ibu tahu nggak umur berapa Nabi Ibrahim itu dibakar? Pernah baca buku? Ada yang pernah baca buku umur berapa? Lu kan ketok kan begini, lekat kamu tuh buku ya. Oh saya aja juga baru tahu. Umur berapa? Jadi beliau itu waktu itu sudah menegakkan tauhid itu sampai dibakar oleh presidennya, raja siapa itu? Rajanya ingat ya? Raja Namrud. Itu umur 16 tahun. Usia berapa? Apa SMA? 16 tahun itu SMA ya? Ya SMA. Jadi SMA sudah menegakkan tauhid, menghancurkan syirik. Sampai resikonya dibakar. Sehingga raja saat itu mengatakan apa? Hariku wansuru alihatakum in kuntum ini alamnya 68 69.
hariku wansuru alihatakum. Kalau hariku wansuru alihatakum, bakarlah dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian kalau kalian mau melakukannya. Kemudian apa? Kemudian Nabi Ibrahim bersama siapa saat itu? Ibu tahu bersama siapa? Nabi Ibrahim kan sendiri. Jadi disediakan lubang. Nanti kalau kapan-kapan wisata religi ya ke Turki gitu. Nanti ibu bisa lihat itu masih ada kan? Atau batunya kerajaan Namrud. Qalu hariku wansuru aliyatakum in kuntum faqih. Nanti bersama Suraya Travel. Qulna yana kuni bardan. Jadi ketika dia dimasukkan ke dalam api itu, nah, kemudian dibakar. Tidak ada siapapun. Lalu kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Lalu jadilah kamu api dingin. Jadi Allah mengatakan tidak hanya dingin, tapi wassalaman dan menyelamatkan. Kan banyak orang mati juga karena dingin. Api yang dingin, api yang dingin. Air yang dingin juga banyak orang mati. Seperti yang gubernur mana? Jawa itu kan karena dingin ya. Tapi ini Allah minta engkau jadi wahai api dan dingin, wassalaman dan menyelamatkan. Akhirnya kena gaya api-api, ngerti api-api ya. Apa? Berhangat-hangat gitu ya. Nah, selamat gitu. Dan kita kadang mengalami hidup seperti ini. Ketika tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menolong kita, tonggo yang gak nolong, dulur yang gak bantu gitu. Kita pada posisi seperti ini. Kadang hidup kita mengalaminya. Artinya akal itu tidak jalan. Nah, seperti ini pakai strategi apa Nabi Ibrahim? Pakai akal apa? Ya nggak pemadam kebakaran gitu ya. Sudah ada akal di situ. Maka di situ kalau senjatanya hanya satu, Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya lalu Nabi, kalau kamu mendapatkan kesulitan, banyaklah membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu merasa kita sudah tidak punya kemampuan. Ya, kemampuan hanya milik Allah. Lalu kita minta kepada hidup kadang begitu. Ya, Ustaz, dia akan pasti mengalami dalam satu kondisi dakwah sekampung wong kasem. Dulur bukan belok ngilok no gitu. Awakmu gak boleh dakwah gini gitu. Lalu yang lain mengkecam gitu. Kalau sudah begitu, nanti yang lurahnya, kapolseknya melaporkan. Ya, situlah ya usitok jawaban. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sekarang ini mestinya kita sedang di Indonesia ini sedang harus memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil supaya Allah berikan kemenangan kepada. Nah, itu contohnya. Jadi kalau Allah menolong kita, jadi itu tidak ada yang impossible gitu. Jadi maka perlu kita lakukan. Itu aja ya. Diulang lagi kelebihan. Jadi itu bedanya ya. Kalau pakai Windows itu nggak ada apinya kayak begini. Makanya itu ada kuliah terheran-heran. Saya sendiri juga bingung juga. Oh iya heran. Karena kita tidak sekolah ya. Sekolahnya pasti Allah aja. Karena yang mengambil ilmu pengetahuan itu siapa? Sumber ilmu pengetahuan itu siapa? Ya sudah ke Allah saja. Nanti kalau sampai mintanya kepada Allah dengan baca apa? Rabbi zidni ilma. Setelah nanti diberi jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai ketemu orang, ketemu teman gitu, kalau dia ngajar. Ya, pertama itu karya
Lalu yang kedua, mempunyai anak lagi ketika usianya sudah tua renta. Usianya berapa Nabi Ibrahim punya anak lagi? Pertama Nabi Ismail dari istri kedua, dan ini istri yang pertama, istri yang paling cantik di dunia, namanya Ibunda Sarah. Makanya Nabi Yusuf itu ganteng karena keturunannya Ibunda Sarah. Jadi tidak ada wanita cantik di dunia saat itu kecuali Ibunda Sarah. Semua raja, makanya pembantunya itu sama Ibunda Hajar itu kan itu hadiah. Karena Saron digoda tapi mengandung mukjizat selalu dilindungi oleh. Nah waktu itu usia Nabi Ibrahim sudah kurang lebih 112 tahun. Istrinya kurang lebih 80 tahun. Berarti penantian berapa lama? Kalau menikahnya umur 20 tahun berarti 60 tahun ya, menanti kepingin punya anak. Nah, itulah Allah ya. Selalu kepada hambanya itu diberi kabar gembira di dunia sebelum nanti kabar gembira di akhirat. Jadi kesabarannya selama 60 tahun itu digaji di usia 80 tahun di dunia dan nanti di akhirat. Tiga. Maka tidak ada ruginya orang berdoa mulai sekarang. Nggak perlu berpikir kapan itu dikabulkan. Bisa juga dikabulkan ketika ibu sudah meninggal. Yang penting sekarang banyak. Makanya orang tua dulu itu doanya bagus sekali. Ini semoga-moga anak cucuku nanti kan gitu dia ya. Menjadi orang soleh, orang baik. Bisa juga itu nanti cucu juga berapa dikabulkan. Berarti dia doanya tadi mendapatkan pahala terus mengalir. Nabi Ibrahim kan juga ribuan tahun doa. Nabi Muhammad itu kan hasil dari doa Nabi Ibrahim. Itu jaraknya antara doa Nabi Ibrahim sama lahirnya Nabi Muhammad itu kurang lebih 2000 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu diantara karena doa Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ana dakwatu abi Ibrahim. Saya ini sebab hadir ke dunia ini salah satu sebab adalah karena doa ayahku yang bernama Ibrahim. Nah, lalu datanglah para malaikat gitu ya, ke rumahnya Nabi Ibrahim. Para malaikat itu mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim jawab salam. Pamalah bisa anjabi idlin hamid. Tetapi tidak seberapa lama lalu Nabi Ibrahim tadi membawa namanya idlin hamid, yaitu daging sapi muda yang dibakar. Idl itu sapi muda, hamid yang dibakar. Kalau sekarang mungkin stick and shake gitu ya. Nah, tapi tadi kena pakai itu panas ya. Nah, saya pertama kali makan itu tak ngerti ya dengan besok. Ngorong-ngorong tak oke tak cetok, waduh, wis. Makanya gak sekilo merungi suwi. Pertama kali ada stick and shake Soekarno-Hatta itu diajak teman. Apa itu? Ais melok. Tidak kan tak cekel dulu. Waduh. Ah ini Nabi. Jadi Nabi apa? Ibrahim itu luar biasa. Dia kalau makanya Nabi Ibrahim terkenal dermawan kalau ada tamu. Jadi pelayanannya luar biasa. Berarti kan langsung nyembelih apa? Anak sapi. Kan zaman itu belum ada freezer. Joko daging di kulkas kan nggak bisa. Kita sampai ya. Mari kurban di situ kono. Kurban mana sih ono? Wah ini luar biasa itu, maka ditanya. Kalau dia lihat gitu, kalau orang itu lihat tangannya, lu kok disentuh sama sekali? Lu kaget dia takut. Mungkin kayak orang jalan berat sekilo. Ngapa ngomong enggak? Oh, ngapa langsung tergolong ini? Oh kan dia takut dia. Oh jasamin humkifah. Lalu apa kata malaikat itu? Malaikat yang tahu, kok takut? Betapa? Datang jangan takut.
Inna ursilna ila qaumin Lut. Kami ini diutus untuk mendatangi kaumnya Nabi Lut. Karena ini kaum LGBT. Kita tahu sekarang. Wa mar'atu qa'iman fadhakat, lalu istrinya itu sebagian ulama mengartikannya berdiri di balik tabir dan dia tertawa, dia tersenyum. Lalu diberi kabar gembira oleh malaikat itu bahwa Nabi bi Ishaq. Lalu diberi kabar gembira akan punya anak namanya Ishaq. Dan nanti Ishaq itu punya anak mukmin, wamin Ishaq Yakub. Nanti Ishaq itu akan punya anak Yakub. Jadi kabar gembiranya sekaligus akan diberitahu punya anak dan punya cucu. Sudah diberitahukan. Ya karena dunia ini yang punya siapa? Yang punya kan Allah. Yang mengerti masa depan siapa? Tuhan Allah. Kita kan tidak mengerti. Nah, ibu bisa bayangkan bagaimana reaksinya Ibunda Saul ketika malaikat itu mengatakan begitu. Lalu apa? Tadi ya wailata. Tidak mungkin. Ya wailata itu tidak mungkin. Sampai ke orang-orang. Lihat bahasa sekarang sampai ini jangan-jangan lo berita hoax. Lalu apa tadi dengan heran? Hal itu. Apakah saya akan mempunyai anak? Wa ana ajuz, saya sudah tua. Sampai ke istrinya, suaminya. Wa hadza ba'li, dan ini loh suami saya. Saya pun lebih tua lagi. Sampai ku ono ae. Oke, si eno gak duwe anak, omane wis tuwa seakan-akan begitu. Dia heran. Makanya ada kata-kata yang merah itu inna hadza lasyai'un ajib. Ini sungguh sesuatu yang ajaib. Tidak mungkin apa seono-ono aja sendiri ini bawa berita. Jadi sampai Nabi Ibrahim, ya, yang ini istrinya itu tidak percaya. Tapi kenyataannya apa? Punya kan punya anak kan? Yang makanya itu tidak ada yang impossible. Gak peduli itu wono, oleh Allah mengendaki. No juga tuh anak tua tuh. Kadang-kadang sing nom gak punya anak, sing tuh anak sampai izin gitu kan. Nah, sebagian ibu izin boleh, terus tua tuh anak, tim rusuk dari situ, anjrit. Jadi ada teman ini sudah profesor tadi, dia punya anak ini kan. 4 masalah itu. Jadi perempuan 2, laki 1. Lama harus profesor ini lama. Lalu kancrit sitok gitu. Nah, lalu apa kata malaikat? Atak jadi min amrillah. Apakah kamu merasa heran dengan keputusan Allah? Jadi kita tidak boleh heran kalau Allah sudah memutus, kan pasti terjadi. Jadi kalau Allah sudah memutuskan, yang pasti menjadi tidak pasti, yang tidak pasti bisa menjadi pasti. Cara berpikirnya gampang. Sehingga kapan saja sewaktu-waktu kita dapat ujian itu berpikirnya gampang. Oh ini semua kalau Allah merubah sangat gampang. Sehingga orang muslim dan muslimah itu selalu optimis. Mengapa? Karena mempunyai Allah. Sesulit apapun kondisinya. Akhirnya apa didoakan? Rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan keberkahannya. Alaikum, semoga diberikan kepada kalian semua. Ahlal bait, wahai yang mempunyai rumah, yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innahu hamidum majid, sesungguhnya Allah itu maha terpuji dan maha agung. Nah, ini kisah tentang herannya istrinya Nabi. Sekarang kisah sebutkan semua herannya Nabi Ibrahim sendiri. Meskipun dia Nabi pun juga heran karena penantian yang sangat lama. Karena saking cantiknya Ibunda Saul itu, kalau dia tidak disuruh menikah kan nggak akan menikah. Cuma dia kepingin punya anak, tapi disuruh menikah kan, karena ditunggu-tunggu.
Mungkin roh ini, kemudian gak rapi, misalnya jadi kalau begitu. Nah, ini kisahnya. Wa nabihum an dhaifi Ibrahim, dan kisahkan kepada mereka tamu Ibrahim. Itu malaikat tadi ya. Kita singkat aja. Idza qalu alaihi wa salam, ketika mereka masuk dalam rumah mengucapkan salam, inna minkum wajilun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inna minkum wajilun, sesungguhnya kami terhadap kalian semua kaget. Gitu. Ada rasa takut. Gitu. Lalu apa ketika kaget? Qalu la tawjal inna nubashiruka bi ghulamin alim. Janganlah kamu kaget. Gitu. Sesungguhnya kami berikan kabar gembira kepada kamu bi ghulamin alim. Nanti akan punya anak yang pinter. Nah, ini alim. Itu dibedakan ya. Kalau Ismail itu ghulamin halim. Halim kalau siapa? Ismail. Kalau Ishak ghulamin halim. Makanya keturunannya Bani Israil itu pinter-pinter. Panjang itu pinter-pinter keturunannya di sini. Kalau Ismail itu halim, ya lembut. Makanya Nabi Muhammad itu lembut, juga pinter juga. Jadi ini ghulamin alim. Kalau Ismail ghulamin halim. Jadi dia itu. Lalu apa? Kata Nabi Ibrahim, sama giliran abasyartumuni. Apakah kamu berikan kabar, kalian semua berikan kabar gembira kepada aku ketika aku sudah tua begini? Apa itu? Apa bimatu basyir? Apa itu kabar gembiranya? Apa bisa gitu? Apa mungkin? Oh dulu ya kan seperti kita ulang tadi, dulu aja masih muda, saya muda, dia muda. Gitu. Aku tidak bisa punya anak. Sekarang sudah tua, kamu memberikan kabar. Lalu malaikat meyakinkan, basyarnaka bil haq. Kami memberikan kabar gembira kepadamu bil haq, dengan benar. Kamu falatakum minal qanitin. Kamu jangan termasuk orang yang putus asa. Sudah kamu jangan putus asa. Ini benar. Karena putus asa itu wa may yaqnatu min rahmati rabbi. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, tidak ada lain kecuali kecuali orang yang sesat. Maka muslimah tidak boleh putus asa seburuk apapun yang kita ada. Dan hidup memang selalu ada problem dan selalu ada masalah. Itu pasti angkat tangan yang tidak pernah punya masalah. Ya kan? Siapapun Anda, siapapun kita, itu pasti punya. Semakin kuat imannya, masalahnya makin berat. Makanya ustaz-ustaz ulama itu masalahnya berat, gitu, karena kuat imannya lebih berat. Yang lebih berat lagi siapa? Para nabi dan para rasul. Yang mendekati mereka, itu koyoknya enak-enak ustaz itu yang YouTube. Ya kayak Rasulullah tidak pernah menampakkan kesedihan. Cukup curhatnya itu hanya kepada Allah. Nah kan sampai begini, curhatnya jangan untuk suami mulai sekarang ya. Kalau ada siapa? Itu aja. Nah, kepada suami sangat diurin-urin dari sampai. Apalagi HP ini si anak hilang bisa. Kan nggak keluar mana. Itu sahabat aja kepada Allah. Ya Allah bisa nggak hilang. Itu aja sambatnya sehingga nanti Allah yang memberikan solusi. Jalannya melalui siapa? Ya terserah. Karena Allah itu kalau sambat itu tambah sulit, tambah seneng. Kayak tujuh sambat diganti no tambah sulit, tambah seneng. Itu bedanya. Nah, menurut sampai pesan sambat kepada orang, sudah libur itu pada orang, hanya kepada enak esak nangis apa bebas. Jadi Nabi tadi diberi kabar gembira supaya tidak putus asa. Bayangkan loh ya, orang Nabi tadi gambarnya tadi 60 tahun menunggu. Nah, ketika akhirnya kita melihat dalam sejarah,
Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang pertama, juga punya anak dari istri yang kedua. Makanya lalu beliau bersyukur. Maka Nabi Ibrahim itu disebut orang yang syakir, selalu bersyukur. Maka beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepadaku halal kibar di saat tua. Diberi apa? Ismail dan Ishak. Nah, yang perlu ibu garis bawahi, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Ternyata Tuhanku, aku berdoa puluhan tahun itu semuanya ternyata didengar oleh Allah. Bagi rintihan ibu-ibu semua itu pasti didengar. Maka nggak perlu direkam rintihan itu ya, karena pasti didengar, Allah itu tahu. Sudah merintih mulai sekarang, merintih apa saja. Sekarang saya juga lagi merintih, jalan dulu lagi. Itu contoh doa syukurnya. Alhamdulillahilladzi wahabali ala kibar ismail wa ishaq. Apakah setelah sudah punya anak dia tidak berdoa lagi? Terus dia berdoa. Karena setelah perjalanan setiap fase-fase kehidupan ada problemnya sendiri. Kayak anak ini kan ya, bayi ya misingan ngompolan problemnya gitu kan. Terus kan mising ngompolan anaknya cerewet gitu kan. Terus on aja pasti. Lalu dia apa mintanya? Yang ibu sering baca ya. Sama-sama ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sampai di situ ya. Itu sangat bagus sekali kalau kita jadikan doa sehari-hari supaya anak cucu kita semua itu rajin sholat dan sempurna sholat. Meskipun lagi kompon saksi-saksi ayo itu nggak noisi ya. Nah sholat sih tidak apa-apa, didoakan aja, bukan disuruh sih ya. Bisa juga nanti doa ini dikabulkan, anak itu nanti sudah dewasa. Tiba-tiba karena apa murung-murung dia rajin. Memang ada perjalanan kan semua orang, ada perjalanan. Ya tidak semua ibu-ibu dulu kan langsung jilbaban dan begitu ya. Semua ada fase perjalanan. Makanya kita nanti menghadapi orang itu jangan langsung orang itu langsung berubah langsung seperti kita, ya nggak bisa. Saya ngajak orang suruh berubah langsung seperti saya ya nggak bisa. Jadi perlu ada fase dan proses. Di Rabbi ja'alni. Sekali lagi lebih, ayo silakan sama-sama ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Nah, kemudian kita selesaikan aja ayatnya sekalian. Wala tahsabanallahu ghafiran amma ya'malun. Janganlah kalian semua itu mengira Allah itu lali. Berarti Allah tidak pernah lupa terhadap apa yang dilakukan orang-orang zalim. Nah, mungkin ibu bertanya, untuk itu kok gak dibales-bales? Kok terlalu kok pancet, gak mati-mati ya boleh? Enak aja. Apa kata Allah? Inna ma yuakhiru. Hanya saja Allah itu mundur. Sampai kapan? Liyaumin, sampai nanti ada satu hari tasposu yang terbelalak. Apa yang terbelalak? Al-absor, mata. Para mata, nanti ya para mata. Ya motor dulu ya. Ketika nanti mata-mata itu sudah, mata-mata ya. Ketika mata sudah terbelalak. Jadi hanya menunggu waktu gitu ya. Sehingga nanti ibu supaya gampang, nggak mangkel kalau didolimi orang. Prinsipnya supaya nggak mangkel, caranya gampang. Jadi dolim itu akan mempercepat datangnya siksa bagi orang yang berbuat dolim.
akan mempercepat terkabulnya doa bagi yang didolimi. Nah, itu prinsipnya, ditulis gede supaya sampai gak perlu balas itu, doakan yang baik. Kenapa? Karena itu pasti dibalas oleh Allah. Pokoknya dolim mempercepat datangnya siksa. Yang didolimi mempercepat terkabulnya doa. Gitu aja. Sehingga tidak pusing memikirkan orang lain. Dan tidak perlu mendoakan. Kalau perlu doakan, ya Allah itu yang dolim itu ampuni, ya Allah, doa saja. Apa doanya? Apa? Ampuni dosanya. Tunjukkan dia ke jalanmu yang benar. Aku telah didolimi, ya. Nah, doa yang baik-baik untuk kebutuhan kita, maka nanti Allah akan mengabulkan. Cepat itu kalau didolimi, maka bersyukurlah kalau didolimi. Jadi banyak saya kalau saya habis didolimi itu senang gitu. Oh, tak tantengin, habis mau diberi apa sama Allah Ta'ala. Jadi mulai di Malang saja dari kuliah macam-macam kan. Pertama kali masuk awal mantan anyar itu jual kopi di kampung orang dua kali. Tiba-tiba pas jual di kampung dari belakang, kalau di kampung lagi. Lalu kemudian dia ngomong-ngomong ngomel-ngomel orangnya itu, katanya saya ini nantang. Jadi senyuman saya 2 kali ke dia itu dikiranya nantang. Padahal aku senyum gitu ke dia. Mungkin karena bentuk bibir saya kurang baik. Senyum saya dikira minumnya. Iya memang, mungkin kalau kamu tak servis ya. Ini tambah untuk nih kurang apa? Ya, saya menyadari itu kan istri saya begini. Ketika saya itu senyum buat istri saya, dia bilang, "Kamu kok minyak sih?" Oh, berarti bentuk bibir saya. Itu perlu latihan sendiri. Apa? Sebulan karena saya nggak usah balas, saya dipegang polisi ya. Sehingga sebulan kemudian, waktu itu lakunya cuma 2. Duit ibu oleh petang ibu, terus ketika kantong petang ibu 4.000 ya. Lalu 1 bulan, 1 pekan, kemudian dapat pesanan kopiah 1.000 kopiah dari Solo. Alhamdulillah. Tapi butuh 3 bulan. Lalu apa lagi? Iya. Lalu saya ini apa? Ngasih hadiah ke saudara, ngasih hadiah. Itu tambah milok-milok. Apa dia? Langsung ngasih hadiah. Mau apa? Ini saponaan, milok apa? Apa itu? Ya, nama saya kan Mesin. Nama saya kan Hendra Wiji. Namanya, kalau Abu Haidar itu nama artis. Terus itu suatu setelah itu tiba-tiba ada orang datang, "Ustaz, 2 minggu lagi naik haji ya?" Kok enak teman-teman. Mentilokno haji. Mereka minggu dok. Pohon mikir gitu ya. Alhamdulillah naik haji bagus, gak bayar, nanti samoni bisa. Saya nambah. Haji kudu dilokno sih kan gitu kan. Acaranya begitu. Makanya kalau didolimi itu bersyukurlah. Wah, alhamdulillah langsung doa ya gitu ya. Caranya. Kalau sama mangkel sama orang rugi sampai orangnya nggak mangkel sama sampean. Sampai kok mangkel sama dia malah seneng. Kenapa bisa mendolimi sampean? Nah gitu. Jelas ya, ini prinsipnya ya. Supaya gampang kok yang guyu ke ustaz ya, ini prinsipnya ya. Karena ada jamaah saya, teman-teman saya. Ustaz dulu kayaknya kok enak gitu ya. Mulai kapan itu dulu berubahnya? Saya tanya ini mulai kapan dulu? Aku dulu juga orangnya nggak sabaran. Artinya segampang apa? Nggak terlalu sabar. Kayaknya ketika sudah mulai rajin mulai ada yang mulai sabar. Waktu di pesantren yang mulainya itu jam 12 sampai subuh. Kalau Ramadan maksudnya. Tahu? Apa itu dino? Tidak Ramadan itu tarawihnya jam 12 sampai subuh. Dipotong sahur dikit. Itu mendidik kesabaran. Yang ketiga ya, masih ada nih. Kita teruskan. Biasanya sampai jam berapa sebetulnya? 9.30.
Ya bersama-sama sebelah. Kan sudah maksa, ya. Suaminya kerja, gitu kan, nganggur sama kan. 3 ya. Korban anak diganti dengan domba. Nah, lalu diuji lagi. Nabi Ibrahim ini ujiannya memang banyak, ya. Diuji lagi kecintaannya kepada Allah, apakah bisa dikalahkan kecintaannya kepada anak. Aku bisa bayangkan loh ya, punya anak penantian yang sangat panjang, itu pasti seneng apa cinta apa enggak? Oh, dilus-lus tok itu. Kadang-kadang lebih kadang-kadang enggak oleh gitu. Kayak orang-orang yang punya anak cuma 1 itu kan, mesti kebanyakan apa? Manja. Dan kemanjaan itu mendidik anak menjadi tidak baik. Nah, tapi Nabi Ibrahim itu ya, namanya Nabi Ibrahim, kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada anaknya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Kalau Ismail apa? Faqala inni dzahibun ila rabbi sayahdini. Sesungguhnya aku ini pergi kepada Tuhanku. Nah, ini loh, ibu kalau pergi ke Tuhanku. Pergilah kepada Allah. Jadi ada apa-apa pergilah kepada Allah. Jangan pergi ke supermarket ya. Ke Allah dulu baru nanti ke supermarket. Pulang gak berbayar tapi. Karena saya senang gitu. Kalau dulu itu kan gitu. Saya sering beli itu gak bayar. Jadi satu saat itu beli sama anak-anak itu suka ambil. Sampai ketemu orang gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Langsung kamu banyak juga duluan. Buku-buku lagi itu. Kalau ketemu orang, tapi berubah begitu. Ustaz nggak ada lagi yang kepingin kata. Sebenarnya ada yang mobil, tapi gede kan, segede duit. Oh yang mana? Ambil aja. Ketemu orang, rasanya kawan, kita kenakan gitu. Sudah cukup. Berapa jil itu tak cukup gitu ya? Ya sudah. Sudah cukup katanya. Ya Pak sudah aja sungkan. Makanya sama nanti jangan nawan-nawani saya ya. Bahaya. Jika jatuh ngerokok apa? Nah, akhirnya dia minta ketika dia pergi ke Tuhannya minta apa? Robbi habli minas. Wahai Tuhan kami, berikan kabar gembira kepada kami ini gulamin halim. Nah, tadi kalau Ismail gulamin halim, anak yang lembut, halim itu begini. Biasanya diartikan santun atau sabar. Bedanya begini. Jadi kalau ada orang datang melaporkan masalah atau orang salah gitu ya, nggak langsung wah ini salah gini enggak. Jadi dia dilihat, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Nah, dia itu namanya santun. Jadi nggak langsung emosi menghukum orang. Dan dipikir dulu, dilihat dulu, dianalisa dulu, kalau nanti dicari solusi itu namanya halim. Maka kadang-kadang diartikan sopan, santun, sabar. Itu artinya halim. Nah, makanya orang dulu dinamakan Siti Halimah. Harapannya apa? Supaya menjadi perempuan yang sopan, santun dan sabar. Sehingga kita bisa lihat memang ya, karena itu sudah ciptaannya dari Allah itu ulamin halim. Ya, kita bisa lihat itu. Balama balagoma al-samya, ketika dia sudah sampai usia dewasa bisa lari-lari. Qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam tidur. Berarti apa namanya? Ani adbahuka, saya akan membunuhmu. Bukan membunuh, adbaka menyembelihmu. Fandur, kamu perenungkan, pikirkan mangga taro, apa pendapatmu? Coba, anak yang jarang disambangi oleh bapaknya, lu kan jarang disambangi. Lu Palestina mutatulah aduh, kan nggak mungkin tuh sebulan sekali belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada kereta, paling banter jarang, kan gitu loh. Udah. Tapi apa anak itu mengatakan? Ya abadif al-matumah, wahai ayahku,
Mestinya kan ya abi. Tapi kok ya abadi, itu lebih sopan lagi maksudnya. Lebih sopan yang dirasai rasa cinta. Ya abadi. Maksudnya cukup ya abi gitu. Ya abadi al-matumah, wahai ayahku, wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan kepada aku. Satajiduni insyaallah minal, kau akan dapati saya. Lo tetap disandarkan lo ya, disandarkan kepada Allah. Insyaallah saya sabar. Ya, kita kan enggak, ya aku sabar, sabar. Jadi kalau para nabi dan para rasul itu mereka selalu menyandarkan itu kepada sabar saja. Kalau nggak ditolong oleh Allah bisa tidak sabar. Betapa banyak gitu kan suami KDRT itu kan karena tidak sabar menghadapi cerewetnya istri. Oh iya kan? Iya. Mesti ini kan cukup diceluk. Cerewet ini tak suwek lo lambene. Nggak usah KDRT kan? Kan nggak itu suwek. Satajiduni insya Allah minas. Akhirnya memang anak itu disembelih, begitu orang disembelih diganti dengan, nah itulah awalnya. Kadang-kadang saya tanya, kok iso ya? Anak kayak begini, ya tidak ada di sana. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia ikut ibu nomor 2, jarang di sabar. Itu karena ibu ini sangat baik. Dan saya yakin ibunya pasti mengatakan kata-kata yang positif tentang bapaknya. Seandainya ibunya ini ibu nomor 2 dia kata-katanya sering negatif kepada anaknya tentang bapaknya, itu pasti tidak mau. Paling langsung belajar dengan ibu ini. Ketika bapaknya ngomong ini, langsung belajar ibu itu. Bapak itu nggak tahu ini, belum jual kemarin. Betul kan ini belek. Paling gayo ibu ini kan gitu. Lalu ibu ini ya, iya ini bapakmu. Tak kenal. Oh poin kan gitu. Apa itu ya hebat kabeh pokoknya. Bapak yo hebat, ibunya hebat, anaknya juga. Keluarga hebat. Lagi kita ini waduh. Saya ini baca dari siapa? Ada di Haji Basuri Al-Albani. Karangannya bagus-bagus. Juga ada satu yang jalurnya berbeda. Ada satu bisnis atau jadi gitu. Katanya dia ketika ditanya, ya nanti kamu sama semua baik itu nanti. Saya ini gak butuh sama Allah. Jawabannya. Ya memang kita ini sudah berupaya kan, sudah berupaya semaksimal. Ya sudah dilakoni saja begitu. Maka nanti ada saatnya Allah pasti akan menolong kita. Ya, yang keempat, apa? Sumur ajaib namanya apa? Air Zam-Zam. Mumpung dulu air itu. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya di lembah ya, Rabbana ini askantu min dzurriyyati, kemudian dilaporkan kepada Allah. Jadi makanya ini curhatnya kepada Allah toh. Ini Nabi Ibrahim itu enak. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya meletakkan keturunanku biwalkin di sebuah lembah, waidizatin yang tidak ada tanamannya sama sekali. Lembah itu indah baitika muharram, di samping rumahmu yang mulia. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyukiman, saya letakkan di situ itu untuk apa? Liyukimus sholat, supaya dia mendirikan sholat. Nah, itu penting, ibu-ibu goalnya dulu. Saya yakin ibu-ibu doanya nggak begini kalau ibu yang mengalaminya. Ya Allah, ini kan apa-apa di sini yang berikan makan anak saya, kan itu begitu. Kan kebutuhan pertama Pak. Tapi Nabi Ibrahim ya, saya letakkan di sini yang nggak ada tanamannya ini
Tujuannya apa? Supaya mereka nanti kalau sudah besar yukin sholat, mendirikan sholat. Itu tujuannya. Berarti kepentingannya siapa? Saya. Dan saya minta itu untuk kepentingannya Allah. Nah, baru Nabi Ibrahim minta. Faj'al af'idatan minan nas, jadikan hati semua manusia tahwi ilaihim, condong kepada. Sehingga kita bisa lihat hari ini hati manusia itu semua condong ke Mekah. Iya kan? Hati semua orang. Gak ono. Uang tuh gak kepingin ke Mekah itu gak ono. Kecuali si imannya rusak. Loh iya kan? Saat marat-marati uang selama ada iman itu tetap kepingin ke sana, hanya gak duit. Iya kan? Masih semua kepingin. Kenapa itu? Ya ini doanya dikabulkan. Allah menjadikan hati semua orang itu condong ke sana. Sampai orang kafir pun itu juga kepingin ke sana. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh kan gitu kan? Tidak boleh. Jadi mulai zaman dulu itu juga ada orang-orang kafir itu. Zaman dulu kan emigrasinya nggak seperti sekarang. Jadi orang kafir naik haji itu banyak. Jadi menyerupai orang Islam supaya bisa tahu gitu. Begini ya, kenapa kok tidak boleh orang kafir masuk? Mereka pun juga begini. Gitu. Makanya di situ bahasanya minal nas, manusia, bukan minal ladina aman. Sehingga itu ada buku, saya pernah baca buku. Jadi itu judulnya itu orang kafir naik haji. Nah itu contoh orang-orang yang berhasil masuk Mekah di zaman itu. Nah, yang kedua minta apa? Nah, baru yang kedua, warzuqhum minas sama. Dan berikan rezeki kepada mereka buah. Terakhir diminta la'an lahum yashkurun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, pertanyaannya dikabulkan apa enggak? Oh, dikabulkan sampai sekarang. Jadi Arab Saudi itu kan kalau bunganya Nabi Ibrahim itu kita miskin. Jadi urut-urutannya kepentingannya Allah kita penuhi. Jadi maka bahasanya kalau Al-Fatihah iya karena butuh dulu baru iya karena na'im. Jadi lakukan ketaatan dulu baru minta tolong. Karena semua ketaatan itu ibu-ibu kalau melakukan ketaatan itu seperti nabung di deposito syariah. Kan nabung segitu terus makin banyak lama-lama panennya banyak apa enggak? Cairnya kalau cair banyak itu bagi hasilnya itu banyak apa enggak? Gitu. Jadi menyimpan kebaikan. Nah nanti biarkan nanti Allah itu ya tuh. Enggak ada kan di sini tadi. Loh ya boleh jangan menengah. Saya delok iki nyono belum pindah. Loh ini nanti ngotot-ngotot sampai dia. Bilang aja besar nggak ada gitu ya. Jadi untuk apa tadi sampai mana? Ya, jadi kata Imam Al-Razi begini, al-istilghal gitu ya, bitokah, sibuk dengan ketaatan itu sababun limfitahil khairat. Sibuk dengan ketaatan itu menjadi sebab akan dibukanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ya rezeki gitu. Dibuka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada orang zikir setengah jam lalu orang mengatakan kamu nganggur zikir to'ah, tidak ada. Itu semua ada gunanya. Hanya perlu waktu kapan dicairkan oleh Allah. Dan kebaikan itu jangan dibatasi oleh satu tempat. Karena nanti ibu-ibu bikin kebaikan di dia sini. Itu bisa juga nanti cairnya di Sukun gitu. Bikin kebaikan di Sukun bisa juga cairnya di Pasuruan. Nah saya dulu bikin kebaikan mungkin di Pasuruan.
cairnya di malam. Misalnya dakwah di Senin uang misalnya dia was dilokno uang apa-apa pergi ke Malang di malam apa itu kono nanamnya di sini cair. Makanya disuruh ikhlas kapan saja di mana saja karena yang balas itu hanya Allah. Setelah tadi minta apa tadi supaya tangan di sini tujuannya apa tadi tujuannya supaya mendirikan sholat. Lalu jadikan hati manusia tunduk. Setelah itu baru minta rezeki buah-buahan. Kalau tanaman sama sekali minta buah-buahan. Tapi itu tidak ada yang sulit bagi Allah, semuanya dikabulkan. Sehingga akhirnya hati condong ke sana itu disebutkan dalam Al-Quran adalah ulil dhamirin gitu ya, rijalan. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta yang lurus. Orang datang enggak? Kalau hanya bukan onta gemuk nggak ada, itu sudah biasa. Tapi ini yang pakai onta lurus juga datang, yang jalan kaki juga datang. Yang sepedaan, Fauzan sepeda dari Indonesia kan, juga datang. Jalan kaki dari Bosnia, dari kisah haji dari Bosnia, itu jalan kaki dari Bosnia. Tutup sana. Dari Afrika itu ada 5 rombongan anak-anak muda. Tidak duit-duit tapi haji wajib kata dia. Karena dia sehat merasa mampu. Jadi kerja berangkat lagi, kerja lagi berangkat lagi. Sampai di sana yang 2 meninggal, yang 3 besar. Itu 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya itu doanya Nabi Ibrahim. Kemudian belum mengatakan muji-muji, di akhir dengan muji-muji. Rabbana innaka ta'lamu, wahai Tuhan kami sesungguhnya Engkau tahu manufi yang aku rahasiakan wa manu'lin dan aku lakukan terang-terangan. Yang jelas yang aku rahasiakan, aku simpan, yang aku lakukan terang-terangan semua diketahui oleh Allah. Lalu ditutup wa ma yafa'allahu min syai'in fil ardh. Tidak ada yang yafa rahasia samar sesuatu pun di bumi dan di langit. Jadi apapun yang di langit, apapun yang di bumi, tidak ada yang rahasia. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah pulang ke mana? Ke mana? Ibu? Maksudnya pulang ke Palestina karena dia tinggal Palestina dengan ibunda Sarah. Nah, ketika mau pulang, maka istrinya tanya di dalam Sahih Bukhari, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bi hadzal wadi alladzi laysa bihi insun wa las. Wahai Ibrahim, kemana kamu akan pergi? Sementara kau tinggalkan kami ini di sini, yang tidak ada satupun manusia, wasyid dan tidak sesuatu apa. Warung yang tidak ada. Kemarin itu malam, jadi tidak ada warung, tidak ada orang, tanaman juga tidak ada. Makanya tadi kalau menyebutkan tidak ada tanaman. Bighairi syai'. Nah, ini bisa bayangkan ketika dia tanya itu, faqalat lahu dzalika mirara. Dia bertanya miraran berkali-kali dia tanya. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Lalu tapi itu lalu Nabi Ibrahim itu gak noleh ilaiha kepada ibunda Hajar. Gak noleh belas. Ya Ibrahim, aina tatap. Dia belok di belakangnya gitu ya. Aina tatap, wa tatrukuna bi hadzal wadi. Allah tidak zabin semua. Kenapa? Kamu akan pergi kemana? Sementara kau tinggalkan kami di sini. Gak ada orang lain, gak ada satupun. Gak jawab dia. Dan sampai bilang, hei, segitu kali tak boleh. Kan segitu kata dia. Podo banget ya, podo desonnya. Tak boleh segitu kan, itu tetap belakang. Lalu pernah main. Fakolah, lalu dia yang tanya. Jadi belum nggak jawab kenapa itu. Nah, ibu bisa bayangkan loh. Seorang istri ditinggal dewi, anaknya bayi gitu.
Lalu yang tanya, Allahul ladzi amarka. Itu aslinya Allah. Kalau diganti menjadi Allah. Allahul ladzi amarka. Apakah Allah yang memerintahkan semua ini kepada kita? Ini semua kepada. Nah, baru Habibullah menjawab, na'am. Nah, ketika dia jawab, ya berlekut. Apa katanya? Idzan la yudayuna. Maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Artinya Allah pasti menolong. Ibu bisa bayangkan kekuatan apa itu? Wong gak ditinggali ATM. Lu iya kan? Banyu yo kaget. Bekal juga gak banyak. Lalu dia mengatakan, oh kalau begitu aku tidak menyia-nyiakan. Itulah namanya kekuatan tauhid. Maka sebenarnya hidup ini bodohnya adalah kuwatul tauhid. Kekuatan tauhid. Jadi kalau tauhidnya kuat, kapan saja, di mana saja siap hidup. Mengapa? Karena semua bumi ini miliknya siapa? Yang berkuasa siapa? Sudah begitu aja. Selama tidak ada apapun dan siapapun, yang penting masih ada. Nah, akhirnya apa? Ketika sudah ada bekal, sudah habis, anaknya nangis, air susunya kering, ya mikir itu orang tidak metu. Terus mikir, bojone ka ono bluwe. Jadi tidak keluar. Makanya dia lari ke sofa, mau. Harapannya apa? Barangkali di jauh sana itu ada kelihatan orang. Bapak pedagang, kan ada pedagang saham, Surya itu kan suka lewat. Nah, naik lagi, tidak ada. Naik marwah lagi, tidak ada. Kalau naik lagi, tidak ada. Sudah, ketika kemudian harapan itu tidak ada kepada apapun dan kepada siapapun, hanya satu yang ada. Harapan itu hanya kepada. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang impossible. Lalu turun apa di situ? Oh, bukan turun. Lalu muncullah sumber apa? Jadi muncullah namanya air Zam-Zam yang menjadi ajaib sampai hari ini, ribuan tahun yang lalu tidak pernah habis, dan hanya satu itu mata air di situ. Di Mekah kalau mana sampai sekarang hanya satu mata air, namanya mata air Zam-Zam. Dan menjadikan negara Saudi kaya raya juga karena jualan air Zam-Zam. Dan santunya orang bisa merasakan. Jika orang-orang dulu kalau pergi haji itu mesti dinteni, kalau naik kapal ya dinteni seperti ini, dijemput. Mereka menunggu apa? Di antaranya tunggu-tunggu itu air Zam-Zam itu, karena airnya ajaib. Nah itu baru disusun pulang. Sementara air Zam-Zamnya sedikit, yang ngenteni ya. Nanti beritahu caranya bagaimana. Itu ya. Ah itu, di Afrika seneng itu sendal kabar kayaknya. Ah itu air Zam-Zamnya yang sekarang. Wangi angin, berhubung tidak cukup dicampuri. Nanti sampai pintu ya, caranya dulu ya. Jamaah yang air tidak cukup dicampuri aja ya, sejeting gitu. Gitu ya. Nah, kita gambaran kayak begitulah, bagaimana sama hidup kayak begini tuh. Saya nggak membayangkan tuh. Perempuan lagi, aku udah gak gelem murid. Saya merasakan betul ya kalau di sana itu kan seperti ini. Ngalor ngidul itu ya kita ngotot itu. Nah gini masih enak kita bohong. Kalau kita jambu gitu kan. Ya, iya wes, harus juga. Saya tidak bayangkan. Karena saya pernah itu tahun 2010 itu di Madinah itu bisnya nggak bisa jalan.
Jadi kurang 200 km. Malam lagi. Sekarang orang kendaraan blas. Ya, ini ya suruh gitu. Atau lurah tuh, itu angin malam lagi. Pas di padang pasir, seorang orang bingung. Apa itu? Telepon, nunggu kendaraan dari Mekah. Kita ini suwi 200 ya. Sudah dapat, pokoknya kemudian kurang 200. Nah, itu kan sudah dapat, kalau tol kan dapat 300 km. Sudah kalau seperti itu nggak dapat tolongan. Menteri suwi, mobil direct suwi. Jadi bis gak sama pas anginnya copot. Kadang mobil kuno. Di sini memang itu luas kalau salah. Bisnya berputar. Nah, seperti itu ya. Akhirnya saya terpaksa cari tempat, berdoa kepada Allah. Dan alhamdulillah ada pertolongan. Ada bis kecelakaan, ngarapnya ini pecah, hanya kocok. Jadi dia balik, ngantar jamaah Turki, karena tidak layak untuk ngantar, maka dia balik ke Madinah. Isi harap itu rupolo. Akhirnya kemudian taruh di lobi, bagaimana? Minta antar ke Madinah. Oh, alhamdulillah boleh, dia minta 700 ya. Alhamdulillah bisa sampai Madinah meskipun alun-alun, soalnya ini bolong. Gak sama boleh. Itu namanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air Zam-Zam itu kata Nabi, innaha mubarakah, penuh keberkahan. Innaha ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu makanan bagi orang yang lapar, bisa mengenyangkan. Sifat sukmin, obat bagi orang yang sakit parah. Nah, makanya ibu ketika minum air Zam-Zam itu bukan karena kandungan ilmiahnya, jadi kita minum itu karena iman kepada Allah. Lalu apa khasiatnya air Zam-Zam itu? Nabi mengatakan di dalam kitab yang lain, dalam Mu'jam Shaghir At-Tabrani seperti itu. Kalau di dalam Al-Mustadrak ya, dalam kitab Al-Mustadrak As-Sahihaini bil Hakim, Nabi mengatakan begini, khasiatnya Zam-Zam itu apa? Untuk apa saja gitu ini. Ma'u Zam-Zaman 5 syuribah. Air Zam-Zam itu khasiatnya tergantung niatnya orang yang bagaimana kita semua sudah. Jadi, lek sing minum untuk niat supaya bahagia, insya Allah mati minum. Jadi kalau minum tadi niatnya supaya sembuh, insya Allah disembuhkan. Niatnya supaya menjadi orang soleh, maka insya Allah dijadikan orang soleh dan solehah. Makanya nanti minum air Zam-Zam itu doanya bebas-bebas saja. Makanya Nabi tidak memberikan ketentuan doa khusus. Ini pun doa itu doanya Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi. Doanya Allahumma inni as'aluka, pada nada ini ya, as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang berwariskan wasiat, rezeki yang luas, wasifah min kulli da, sembuh dari segala macam. Jadi itu hasil air Zam-Zam. Makanya kalau ibu sakit itu nggak perlu pusing. Pertama, sakit itu bayangkan dari imajinasi kita, itu jangan kepada obat dan alat, dan jangan kepada dokter orang. Imajinasi kita langsung iling, sang penyembuh itu adalah bukan obat dan alat. Nah, baru setelah itu apa? Setelah itu ya ibu sholat aja. Sholat dulu, minta supaya disembuhkan. Setelah itu yang pawon, nanti pawon apa? Ya wis, apa itu sing ono? Ngadu apapun nir apa jain terlalu. Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Karena sembuhnya dari satu penyakit itu belum tentu obatnya modelnya satu. Kenapa? Karena orang bisa satu penyakit sembuhnya macam-macam. Ya kayak dulu orang kena corona itu, sembuhnya kan satu model obat apa enggak? Saya tanya 10 orang pasti itu nanti cerita ini dewi. Wah, mobil simbukan.
Nah simbukan dulu seneng dia Pak. Dipodok atau ditarik lagi weteng. Loh iya kan bulan. Belum masuknya nih ngono tok loh. Nah gitu kan. Lagi kayak apa? Kayak sapu kali di terus apa tadi namanya? Digodok gitu ya. Campuri ontong, campuri tempe, gosok gitu ya. Kalau tak gosok juga intinya. Iya, Remason. Ya gitu caranya. Jadi sekarang cara berobat itu saya ajari pakai yang natural dulu. Coba pakai yang kimia sih. Siapa tahu belum kimia sudah sembuh supaya tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Apalagi sudah berumur itu dikurangi yang gitu-gitu pakai yang apa alami saja. Karena semua sudah disediakan orang Indonesia itu sudah disediakan semuanya oleh Allah. Sudah lengkap semuanya. Nggak tinggal memadukan gitu loh ya. Kalau kolesterolnya tinggi ya tubuh nanas kan gitu aja. Nah nanti tensinya tinggi, nanti apa? Buah-buahannya apa? Gitu loh ya. Mending sate maneh gitu ya. Nanti ingin sate digandeng ngambil minumnya jeruk lemon gitu ya. Campuran jeruknya lemon. Gitu saja nih, tinggal madu-madu. Nah, mestinya ini Ibu harus belajar itu namanya food combining ya, dipadukan sehingga nanti mangan itu, makanya orang Timur Tengah nggak banyak mangan daging bendino. Kenapa? Karena dia dipadukan. Ada salad, ada minyak zaitun itu mereka makan duluan jeruk nipis itu minyak zaitun dulu, baru makan satenya. Nah, sehingga seimbang. Nah, kita karepin sampai bendino. Karena samurati tensinya. Yang kelima, si Ono ini ya, lanjut. Sambil dari sampai ke siapa? Lalu di mana dia ya? Ya wes sudah ya. Wes. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Atau masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana menurut pandangan Ustaz kalau zaman sekarang ini ada seorang yang misalnya meninggalkan anak istrinya karena mengikuti Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau dia tak tinggal ya, gitu. Al-Qatil lungo limamu. Apapun tak ketemu Gusti Allah gitu ya. Bagaimana itu? Sampai dalam nggak apa-apa. Itu namanya sekarang itu namanya suami yang tidak bertanggung jawab. Jadi tak tinggal dia bulan tapi ini hatinya sesuai dengan kemampuan. Kan unlimited, jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau memang itu terpaksa, terpaksa perginya apa dulu kan gitu. Pergi lain cek, ada duit. Kalau zaman dulu kondisi sosioekonominya begitu sosioekonominya. Nah kalau perginya jihad beda. Di zaman Nabi, kalau suami-suami yang jihad ini, kan kadang perang itu bisa berbulan-bulan, jauh jaraknya. Jadi misalnya kalau perang Qadisiyah itu dari Madinah berangkat menuju Irak. Dan Nabi itu nyiapin, yang istrinya ditinggal, itu Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang tidak ikut berjihad itu adalah yang melayani kebutuhan mereka. Nah, sehingga dari situ lalu tidak ada yang terlantarkan. Nah, jadi nanti yang ditinggal berapa kan? Saya tadi terpaksa saja. Yang ditinggal bukan semua keinginan, tetapi kebutuhan. Maka kalau sekarang, gitu ya, kalau sekarang ya tidak baik, tidak benar, seperti itu. Nanti suaminya bilang,
kamu kan Ibunda Hajar lah. Jadi saya itu Ibunda Hajar. Kenapa? Karena nanti akan menyanyiakan anak-anaknya. Tetapi kalau sudah dicukupi maka ya sabar. Lalu apa? Berdoa kepada Allah supaya dalam kondisi tertentu. Gitu ya. Tapi terpaksa misalnya, tiba-tiba dia ini pergi, disuruh orang tuanya. Hari itu dia mau kasih duit, dia sudah kasih duit, itu pas sangguni untuk sangu. Itu kan namanya darurat. Ya sudah, maka bagi istri harus sempat. Ya jangan tahu sudah ada nanti Allah menolong dalam kondisi. Cara begitu ya, Bu ya? Iya. Ada lagi Ustaz? Ya, tidak apa-apa, boleh. Kalau misalnya sebelum sana membaca doa surat Ibrahim ayat 44 itu boleh nggak? Dibaca di mana? Sebelum salam. Oh, doa sebelum salam. Boleh, ya. Itu boleh dibaca dalam doa sebelum salam, juga boleh dibaca di dalam sujud. Tetapi niatnya bukan niat baca Quran, tetapi niat baca Quran. Makanya yang dibacanya doa saja, yang tidak ada ayat yang secara umum. Para tasabannya jangan, karena sudah ayat bukan doa. Karena di dalam rukuk dan sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tetapi kalau Al-Qurannya berupa doa, maka diperbolehkan. Gitu ya. Yang kedua, saya beri kesempatan. Tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada, cukup selesai. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.